Baik, selamat sore Ibu. Sore juga, Selamat Pak. sore. Aduh Ibu, minta maaf sebelumnya Ibu, tadi siang kita tidak sempat melakukan pasca observasi karena memang eh, hari ini Ibu punya pembelajaran sangat padat di dari jam 1 sampai jam 8 itu Ibu isi semua, sehingga saya ambil kesempatan di sore hari ini untuk melakukan sedikit kita bercakap-cakap, melihat kembali hasil pembelajaran di kelas tadi. Baik Ibu, saya rasa bahwa pembelajaran dan juga apa yang Ibu sampaikan di saya di awal pembelajaran, di awal observasi atau di pra-observasi, itu memang ada beberapa hal yang nampak kuat di dalam kegiatan pembelajaran. Ada juga yang harus saya dan Ibu lihat bersama. Tujuannya bukan saya mengajari Ibu, tetapi kita sama-sama melihat, saya sama untuk belajar bersama. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi dari Ibu, bagaimana perasaan Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini metode pembelajaran. Ini pada bagian diskusi itu kelompok anak-anak, saya belum pisahkan kelompok anak-anak yang ini bisa di kelas dan yang tidak bisa. Habis dalam diskusi itu banyak anak-anak yang belum terlalu aktif dalam diskusi. Dari pembelajaran tadi, Ibu merasa bahwa anak-anak belum terlalu aktif, Ibu ya. Itu mungkin saja ini dua hal ini saling berkaitan Ibu. Mungkin karena belum aktif, karena belum ada persiapan di awal pembelajaran. Memang tadi saya lihat belum di awal pembelajaran, mungkin saja situasi anak-anak tahu bahwa besok ini libur, sehingga mereka tadi agak sedikit santai. Ibu di awal pembelajaran mungkin bisa masuk dengan ice breaking sehingga membangkitkan semangat. Baik. Kalau anak yang belum aktif tadi mempengaruhi jalannya pembelajaran. Waktu Ibu melakukan diskusi tadi kan ada dua sistem pembelajaran Ibu. Ada yang menggunakan ceramah dan ada yang menggunakan diskusi. Bagaimana dengan pembagian kelompok tadi? Apakah Ibu sudah mempertimbangkan tingkat pemahaman siswa dalam pembagian kelompok? Oke, dalam pembagian kelompok itu saya tidak membagi sama rata. Sama rata. Iya. Tidak melihat dari yang mampu dan yang tidak mampu. Kalau kita lihat kembali di perangkat Ibu tadi, bahwa di situ Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan pendekatan persiapan pembelajaran atau tingkat pemahaman anak. Mungkin dengan adanya diskusi kelompok yang tidak sesuai dengan tingkat pemahaman anak tadi, apakah di awal pembelajaran Ibu melakukan persiapan? Di awal diskusinya? Di awal diskusinya itu saya tidak lakukan persiapan, langsung diskusi. Mungkin apa bisa dimasukkan sebenarnya ya. Macam kita ice breaking, lalu mungkin menggunakan teknik stop, mengembalikan kesadaran anak untuk mengikuti pembelajaran. Baik. Yang saya lihat tadi Ibu ada satu hal juga di di bagian diskusi tadi, saya tidak melihat adanya LKPD. Ya. Bagaimana Ibu? Apakah memang disengaja atau bagaimana untuk itu lupa disiapkan? Lupa disiapkan. Batas saya diskusi anak-anak mungkin saja Ibu salah satu anak-anak tadi kurang konsentrasi karena itu mungkin. Iya, karena LKPD-nya belum disiapkan. Iya, betul. Baik Ibu, kita sudah lihat bersama tadi bahwa ada awal pembelajaran yang
belum ada persiapan secara psikologis, anak belum dibangkitkan semangatnya, lalu geser di pergantian ceramah dan diskusi tadi, belum adanya ice breaking di situ, dan juga pembagian kelompok berdasarkan tingkat pengetahuan peserta didik, lalu juga belum adanya LKPD di situ. Kira-kira apa yang mau ibu ubah atau ibu perbarui dalam pembelajaran selanjutnya? Berikutnya, ini yang perlu saya ubah dalam pembelajaran berikutnya. Yang pertama itu persiapan di awal pembelajaran. Yang kedua, menerapkan ice breaking dalam pembelajaran supaya membangkitkan semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran. Oh iya, betul Ibu. Mungkin saja itu Ibu, memang media pembelajaran itu berperan penting juga dalam membangkitkan semangat anak, karena tadi kan di kelas kan ada LCD-nya, Ya. tetapi itu belum dimanfaatkan dengan baik tadi. Di sini aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan adalah yang pertama tadi melakukan persiapan pemetaan berdasarkan tingkat pengetahuan gitu ya. Kira-kira tujuannya yang mau dicapai dari pemetaan tingkat pemahaman siswa ini, tujuannya apa ini? Tujuan dari pemetaan yang mampu dengan yang tidak mampu itu, ini supaya ini anak-anak bisa yang aktif, supaya yang tidak mampu bisa ini berkonsultasi dengan siswa yang mampu. Betul. Jadi berarti di sini supaya tujuan dari pemetaan ini supaya ibu dapat mengetahui mana peserta didik yang pertama mampu dan tidak mampu. Ya. Tujuannya sehingga rangkaian pembelajaran itu, dalam rangkaian pembelajaran itu ibu fokus kepada siswa yang tidak mampu, lalu juga pengembangan untuk siswa yang mampu. Ya. Lebih fokusnya ke siswa yang tidak mampu. Ukuran keberhasilan yang ibu mau capai ya semua peserta didik paling bisa memahami mengerti materi yang dipelajari. Pendukung di sini tadi saya belum minta maaf, di perangkatnya ibu belum ada pertanyaan diagnostik atau analisis diagnostik. Mungkin itu yang jadi pendukungnya ibu ke depannya untuk analisis diagnostik. Waktu di sini saya kasih di pembelajaran berikutnya ya. Baik. Yang kedua tadi ibu, rencana ibu tadi? Rencana penerapan ice breaking. Oh, penerapan ice breaking. Penerapan ice breaking di saat pembelajaran, di awal juga bisa. Di awal, di tengah, dan di akhir. Ya. Tujuannya membangkitkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Ukuran keberhasilan agar siswa aktif ya. Iya, siswa aktif dalam kelas. Pendukungnya mungkin bisa siapkan ICT model-model ICT. Waktunya ibu? Pada saat pembelajaran berikutnya. Yang berikutnya yang ketiga tadi penggunaan media pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai agar proses pembelajaran berjalan lancar. Itu kan harus ada media pembelajaran juga, toh. Itu sangat berperan penting.
aturan keberhasilan, Bu. Anak-anak dapat memahaminya. Lebih memahami materi. Pendukungnya ini LCD di LCD kelas kan ada ya? Ada Video video pembelajaran. pembelajaran. PowerPoint juga ini. Ya, PPT. Lalu waktunya itu. Waktunya nanti pada saat pembelajaran berikutnya. Baik, berarti dari observasi dari pra observasi sampai pasca ini telah kita melihat dari awal tadi. Ibu memahami di pra observasi, ibu memahami bahwa ada 3 hal yang harus dikembangkan. Itu yang pertama pembelajaran diferensiasi, lalu yang kedua KSE dan model pembelajaran itu ya. Ketika melakukan observasi dan sekarang pasca observasi, dari ketiga hal ini ada yang sudah bagus, artinya sudah ada memang sesuai dengan situasi kelas, sesuai dengan pembelajaran, tetapi ada beberapa yang menjadi catatan kita bersama. 3 hal tadi ini yang menjadi perhatian ibu dalam pengembangan selanjutnya dalam pembelajaran di kelas, dalam rencana waktu dalam pembelajaran berikutnya. Ini nanti ibu kita lihat bersama, artinya bahwa kita selalu membangun komunikasi. Mungkin ibu dalam pembelajaran nanti ibu rasa ada kesulitan, bisa kita saling berkomunikasi, kita mencari solusi. Saya juga bukan orang yang berarti saya melakukan observasi berarti saya memahami semuanya, tetapi dengan adanya ibu kita bisa saling konsultasi, sama-sama belajar demi memperbaiki pembelajaran di kelas. Terima kasih ibu sudah bersama saya dalam rangkaian pra observasi dan juga pasca observasi, dan juga kita membuat sebuah rencana perbaikan untuk pembelajaran kelas demi anak didik kita di SMP Frater Maumere. Terima kasih ibu luar biasa, tapi sebelumnya itu ibu, sebelum kita akhiri pasca observasi ini, saya mohon minta maaf ibu untuk menandatangani. Terima kasih Ibu sudah bersama saya dalam segala rangkaian supervisi ini. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Pak. Semangat, kita sama-sama berjuang demi anak bangsa.